Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Novita Amalia, mahasiswi YAIN Bone, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai kebutuhan hubungan masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama yaitu hakikat hubungan masyarakat. Hakikat hubungan masyarakat atau humas adalah proses komunikasi strategis yang digunakan oleh suatu pihak, baik individu, perusahaan, atau organisasi, untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Di mana istilah hubungan masyarakat pertama kali dideklarasikan oleh Presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson pada tahun 1807. Humas harus menjadi hubungan dua arah yang simetris, yaitu hubungan yang terjalin dengan baik antara kedua belah pihak yang saling mempunyai umpan balik sebagai keuntungan bersama-sama, baik organisasi maupun publik. Adapun menurut Brom, humas adalah fungsi manajemen yang mengidentifikasi, membangun, dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan berbagai publik yang menjadi penentu kesuksesan dan kegagalannya. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi hubungan masyarakat. Tujuan hubungan masyarakat yaitu menciptakan, mempertahankan, dan melindungi reputasi organisasi atau perusahaan, memperluas prestis, menampilkan citra-citra yang mendukung. Riset menunjukkan bahwa konsumen atau pelanggan lebih sering melakukan keputusan pembelian berdasarkan citra perusahaan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pekerjaan kehumasan dalam proses komunikasi dua arah yang tergolong dalam dua golongan besar. Yang pertama yaitu komunikasi internal personil atau anggota institusi. Tujuannya memberikan informasi sebanyak dan sejelas mungkin mengenai institusi, menciptakan kesadaran personil mengenai peran institusi dalam masyarakat, menyediakan sarana untuk memperoleh umpan balik dari anggotanya. Yang kedua yaitu komunikasi eksternal masyarakat atau publik. Tujuannya yaitu informasi yang benar dan wajar mengenai institusi, kesadaran mengenai peran institusi dalam tata kehidupan umumnya pendidikan khususnya, motivasi untuk menyampaikan umpan balik. Selanjutnya yaitu fungsi hubungan masyarakat. Fungsi hubungan masyarakat atau humas yang paling utama yaitu 1. Menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi, baik publik internal maupun eksternal dalam rangka menanamkan pengertian. Yang kedua, menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan organisasinya. Yang ketiga, memberi saran kepada pemimpin tentang cara-cara mengendalikan pendapat umum sebagaimana mestinya. Yang keempat, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat publik yang menguntungkan organisasi atau lembaga. Yang kelima, menciptakan dan membina komunikasi dua arah berlandaskan kebenaran dan informasi yang utuh. Yang keenam, mencegah konflik dan kesalahpahaman. Yang ketujuh, meningkatkan rasa saling hormat dan rasa tanggung jawab sosial. Ada dua fungsi public relation humas. Yang pertama, fungsi konstruktif. Dianalisis menganalogikan fungsi ini sebagai perata jalan. Jadi, humas merupakan garda terdepan yang di belakangnya terdiri dari rombongan tujuan-tujuan perusahaan. Ada tujuan marketing, tujuan produksi, tujuan personalia, dan sebagainya. Peranan humas dalam hal ini mempersiapkan mental publik untuk menerima kebijakan organisasi atau lembaga. Humas menyiapkan mental organisasi atau lembaga untuk memahami kepentingan publik. Humas menyiapkan prakondisi untuk mencapai saling pengertian, saling percaya, dan saling membantu terhadap tujuan-tujuan publik organisasi atau lembaga yang diwakilinya.
Fungsi konstruktif ini mendorong humas membuat aktivitas ataupun kegiatan yang terencana, berkesinambungan, yang cenderung bersifat proaktif, termasuk di sini humas bertindak secara preventif atau mencegah. Yang kedua yaitu fungsi korektif. Apabila kita mengibaratkan fungsi konstruktif sebagai perata jalan, maka fungsi korektif ini berperan sebagai pemadam kebakaran, yakni apabila api sudah terlanjur menjalar dan membakar organisasi atau lembaga, maka peranan yang dapat dimainkan oleh humas adalah memadamkan api tersebut. Artinya, apabila sebuah organisasi lembaga terjadi masalah-masalah krisis dengan publik, maka humas harus berperan dalam mengatasi terselesaikannya masalah tersebut. Adapun fungsi humas sebagai fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi internal atau luar. Public relation harus mampu mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran atau citra masyarakat yang positif terhadap segala tindakan atau kebijaksanaan organisasi atau lembaga. Oleh karena itu, setiap anggota organisasi harus mampu memberikan image positif yang mewakili organisasinya, penghubung antara manajemen dan publiknya. Yang kedua, fungsi eksternal atau dalam. Public relation harus mampu mengenali atau mengidentifikasikan hal-hal yang dapat menimbulkan sikap atau gambaran yang negatif dalam masyarakat sebelum sesuatu tindakan atau kebijakan dijalankan. Memberi nasihat pada manajemen mengenai semua perkembangan luar atau dalam yang menyangkut pengaruh hubungan perusahaan dengan publiknya. Membuat penelitian dan penafsiran bagi kepentingan manajemen mengenai sikap-sikap yang ada sekarang atau diperkirakan sebelumnya pada publik utama atas urusan perusahaan. Bertindak untuk kepentingan manajemen dalam merencanakan dan melaksanakan fungsi-fungsi umum. Selanjutnya, tugas dan kewajiban hubungan masyarakat. Adapun tugas dan kewajiban dari humas, yang pertama, menyampaikan pesan atau informasi dari perusahaan secara lisan, tertulis, atau visual kepada publiknya, sehingga masyarakat atau publik memperoleh pengertian yang benar dan tepat mengenai kondisi perusahaan, tujuan dan kegiatannya. Kedua, melakukan studi dan analisis atas reaksi serta tanggapan publik terhadap kebijakan dan langkah tindakan perusahaan, termasuk segala macam pendapat publik yang mempengaruhi perusahaan, memberi informasi kepada pejabat atau eksekutif atas cara-cara pelayanan perusahaan kepada masyarakat. Yang ketiga, menyampaikan fakta-fakta dan pendapat kepada para pelaksana tugas guna membantu mereka dan memberikan pelayanan yang mengesankan dan memuaskan publik. Materi yang terakhir yaitu humas juga memiliki 3 tugas yang berhubungan erat dengan tujuan dan fungsi humas. Yang pertama, menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan perilaku publik. Kemudian, direkomendasikan kepada manajemen untuk merumuskan kebijakan organisasi atau lembaga. Yang kedua, mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik. Yang ketiga, mengevaluasi program-program organisasi atau lembaga, khususnya yang berkaitan dengan publik. Baik, itulah tadi materi mengenai kebutuhan hubungan masyarakat dalam pendidikan yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.